Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami sangat bersyukur ya Bapa. Engkau yang telah menyertai pekerjaan kami satu hari ini. Semua kesibukan kami boleh kami jalankan semuanya. Bukan lagi karena kekuatan kami sendiri, tapi karena penyertaan kasih karunia Tuhan. Dan sebelum kami Tuhan beristirahat di jam-jam tidur kami sebentar, kami terlebih dahulu ya Bapa, bersama-sama dengan semua orang-orang kudus-Mu di tempat ini Tuhan, kami rindu supaya hidup kami terus diperlengkapi oleh kasih karunia Tuhan. Anugerah-Mu adalah andalan kami semua. Oleh karena itu Tuhan, kami buka hati dan pikiran kami, diberkatilah semuanya yang sudah hadir di tempat ini, semuanya diberkati Tuhan, dan firman-Mu akan terus menguatkan kami semua supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya. Salam. Shalom. Salam kudus. Salam kudus. Puji Tuhan. Ya. Saya tadi dari gedung pesta, jadi langsung tidak buang-buang waktu lagi di sini. Jadi takut terlambat. Saya pikir di waktu-waktu yang lalu itu selalu macet, tapi puji Tuhan hari ini sangat lancar semuanya. Ya, saya percaya kita juga semua di sini, ya Bapak Ibu semuanya, semua pekerjaannya dilancarkan oleh Tuhan. Amin. Ya, tadi sudah kita dengar kesaksian. Biarlah kita terus mengingat, mendoakan ya, terkhusus ibu di rumah ini ya. Kami ya setiap pagi selalu kami bawakan dalam doa. Ya, itu sudah pasti jadi pokok doa di jemaat, dan syukur ya tadi kita dengar semuanya bertambah baik. Amin. Amin. Seperti pujian yang kita nyanyikan tadi ya, semua baik. Amin. Apa yang Tuhan perbuat itu ya tidak ada yang tidak baik. Ya, hanya cara kita saja kadang menanggapinya kurang baik, kurang tepat gitu. Ya, mungkin juga baik, tapi tidak semua yang baik itu selalu tepat. Gitu ya. Ya, makanya ya kita belajar firman Tuhan agar pikiran kita selaras dengan apa yang mau kita buat. Amin. Supaya tidak bertentangan gitu dengan perasaan kita. Kalau perasaan kita itu ngikut aja tuh dengan apa yang dalam pikiran kita. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ian, Om Ian, ya. Jadi banyak orang yang saat ini tidak tahu menghargai kebaikan Tuhan. Banyak orang seperti itu. Bukan memburuk-burukkan orang lain, tapi kita juga punya pengamatan kan. Kalau nggak punya pengamatan, itu namanya nggak tahu melangkah kepada yang lebih baik. Betul ya Bapak Ibu ya? Orang yang tidak punya pengamatan, ya berarti itu akan berputar-putar di situ-situ aja. Ya kan? Tapi kalau orang yang punya pengamatan, dia punya perenungan, ya kan? Kemudian dia orang itu bisa membandingkan, ya kan? Jadi berarti dia tahu melangkah kemana lagi yang lebih baik. Amin. Nah itu, siapa yang bisa membuat begitu? Kita ini banyak masalah yang harus kita hadapi dalam hidup ini kan? Kita ini terbatas. Kan begitu ya? Orang lain yang menolong kita juga terbatas. Betul ya Bapak Ibu ya? Iya. Lalu kalau begitu, siapa yang bisa kita harapkan bisa membuka jalan pikiran kita di saat kita misalnya menghadapi jalan buntu atau yang kurang menyenangkan di hati kita, ya, atau kita lagi misalnya kalut memikirkan sesuatu atau lagi bergumul lah, istilah yang lebih bagus ya, bergumul, ya.
Nah, karena itu Bapak Ibu semuanya kita ada di sini malam hari ini. Amin. Kita ada di sini untuk kita melihat bahwa ya sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, orang yang sudah diselamatkan, kita ini tahu bagaimana menghargai Tuhan. Amin. Ya, tahu bagaimana menghargai Tuhan. Karena kalau kita menghargai Tuhan, berarti ya Tuhan ya akan membuka pikiran kita kepada hal-hal yang tadinya sulit kita pikirkan, tapi Tuhan beri jalan keluar. Amin. Ya, saya tanpa harus menanyain satu-satu, pengalaman kita masing-masing pasti ada itu. Nah, hanya pengalaman kita itu, Bapak Ibu ya, harus kita selalu cocokkan dengan firman Tuhan, supaya itu jangan menjadi kesombongan dalam diri. Paham Bapak Ibu? Ya, saya kan datang ke sini untuk membuat Bapak Ibu lebih paham. Bukan sekedar hanya untuk ngabis-ngabisin waktu Bapak Ibu di sini, tidak. Ya kan? Saya tidak pernah membawa firman ke suatu tempat dengan cara di mana hanya mengisi jadwal. Mending nggak usah dilakukan, ya kan? Kalau saya begitu, ya kan? Tapi saya harus memastikan Bapak Ibu semuanya di sini sudah dengan senang hati, sudah sengaja meninggalkan kesibukan yang lain dan sudah mengingat, berbaik hati. Amin. Hadir di sini. Semua kita, tidak ada orang yang hidup di Jakarta terutama, nggak ada orang yang tidak sibuk kan? Mana ada sih orang yang tidak sibuk? Coba tanyain, iya kan? Tanya dia, boleh nggak ikut ke Pamulang nih? Di sana saya soalnya ajak orang-orang juga, Bapak Ibu, ya kan? Ajak juga mereka. Yuk sekali-sekali yuk lihat ke sana, gitu. Tapi pasti jawabannya adalah apa? Ya, maaf ya Pak, saya masih ada kesibukan gitu, ya kan? Ya, cuma saya nggak bilang ya udah sibuk aja terus ya, semoga ya. Saya juga nggak bilang begitu, ya kan? Ya, tapi saya berdoa supaya mereka juga mau, ya kan, membuka hatinya, pikirannya dengan jalan keluar yang dibuat oleh Tuhan. Pasti ada. Nah, mungkin tidak ada jalan keluar, pasti ada. Amin. Nah, oleh karena itu, ya, Bapak Ibu, sesuai dengan tema yang mau kita bahas pada malam hari ini, firman Tuhan, siapkan hati pikiran Bapak Ibu, ya kan? Bahkan boleh di hari-hari akan datang kalau mau membuat catatan, ya kan? Kalau istri saya ini sejak saya kenal 30 berapa tahun yang lalu sampai sekarang di rumah masih ada buku catatannya. Ya, buku catatan dia ikut-ikut seperti ini, ya, belajar di rumah, dari rumah ke rumah, ya. Nah, supaya apa? Karena kalau saya akuin, ya, saya ingatan saya itu terbatas. Apalagi sekarang sudah bertambah umur, ya. Wah, tapi saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, biar saya namanya tambah usia, bertambah umur, tapi saya selalu berdoa, Tuhan berikan saya hikmat bagaimana supaya ingatan saya itu bukan berkurang, tapi harus bertambah. Karena tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Amin. Ya begitu Bapak. Ya. Ya, karena itu sangat penting. Ya kan? Nah, oke. Yang membantu kita, yang menolong kita untuk bisa kita mendapatkan kelegaan seperti itu adalah kalau kita secara teratur, ya Bapak Ibu ya, jadi bukan kadang-kadang kiring-kiring, ya, tapi harus apa? Teratur kita belajar kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, sehat pikiran, ya, sehat hati, sehat jiwa, roh, dan juga apa? Tubuh kita. Amin. Ya, nah oleh karena itu kita langsung memahami apa yang topik yang sudah kita share pada malam hari ini. Jadi ya, apa topiknya?
Ya, berani apa? Kompak untuk apa? Kompak, bertumbuh, ya, bertumbuh terus. Jadi bukan sebentar, ya, dalam Kasih karunia-Nya. iya, kasih karunia-Nya. Ya, kasih anugerah, kasih karunia Tuhan. Ya. Oke. Jadi dimulai dari kata-kata apa nih? Mesti ada apa? Keberanian. Berani. Ya kan, berani. Berani, bukan berani konyol. Ya kan? Tapi berani untuk apa? Ya, kompak apa? Bertumbuh. Ya, kita mesti harus bertanya, bertumbuhkah saya? Amin. Di dalam Tuhan. Ya kan? Nanti kalau sudah akhir tahun biasanya ada kumpul keluarga kan? Menjelang pergantian tahun kan, bener nggak? Ada apa? Ada evaluasi, ya kan? Salah satu nanti coba ditanyakan, ya kan? Anak bertanya sama orang tua, "Ma, kira-kira saya bertumbuh nggak?" Atau suami tanya sama istri tanya sama suami, "Kira-kira saya bertumbuh nggak dalam tahun ini?" Amin. Iya. Kan di mana-mana begitu. Perusahaan juga evaluasi ya Pak ya. Kita evaluasi dulu nih bagaimana nih tahun ini. Ada peningkatan nggak dalam dividen kita? Kan gitu ya kan? Nah, begitu juga apa? Anak-anak sekolah. Ya kan? Mereka ujian. Kan gitu. Jadi kalau anak-anak Bapak Ibu yang sedang menyekolahkan anak, di sini ada guru, ya kan? Nah, itu kalau udah terima raport, jangan didiamin aja. Kalau orang Betawi bilang diantapin ya. Diantepin. Iya, jangan diantapin aja, diantapin. Ya. Lebih bagus dimantapin gitu. Gimana cara mantapinnya? Hanya lihat dulu apa? Raportnya. Amin. Iya. Kita tanya, coba deh sini dulu. Kamu udah terima raport ya? Udah Pak, sini. Papa lihat dulu. Itu, ya kan? Iya, kita lihat raportnya. Kalau ada yang kurang-kurang bagus, kita bilang apa? Nah, ini kenapa nih? Apa masalahnya? Gitu. Jadi, di situ kita ada kerjasama untuk memikirkan apa? Kemajuan bersama. Itu penting buat anak itu. Ya kan? Jangan kita misalnya anak udah selesai, udah terima raport ya, udah taruh aja situ. Kita juga apa? Perlu apa? Berinteraksi dengan anak itu dan sebagainya. Ya Bapak Ibu ya. Memang kelihatannya apa? Kecil. Tapi perhatian itu, disitulah Tuhan bekerja. Amin. Kan Tuhan bekerja, bukan Tuhan bekerja kalau ini ada mujizat, ya kan? Ada, ya nggak usah gitu-gitulah. Ya kan? Karena Tuhan Yesus bilang apa? Siapa setia dalam hal perkara yang iya. Tuhan juga pasti apa? Mempercayakan perkara yang besar. Amin. Nah, masalahnya kita suka mengabaikan hal yang kita anggap kecil dan sebenarnya penting. Amin. Nah, siapa ya karena itu ya, karena semua kita punya kondisi hal kemanusiaan yang seperti itu, maka kita perlu Tuhan selalu mengingatkan kita. Amin. Iya, Bapak Ibu, perlu, sangat perlu. Kita memerlukan Tuhan mengingatkan kita selalu supaya kita harus terus apa? Bertumbuh. Ya, bertumbuh di dalam kasih karunia-Nya. Ya. Nah, pada malam hari ini saya akan mengajak kita ya untuk membuka kitab Roma. Ya, kitab Roma. Mari. Ya, kitab Roma. Kita mulai dulu dari ya bagian yang pertama, kita lihat di dalam kitab Roma. Ya. Roma pasalnya yang ke-6. Iya. Ya. Roma pasalnya yang ke-6. Oke. Saya akan ya
Buat di sini garis ya, garis. Oke. Karena kita belajar bertumbuh, berarti harus ada apa? Harus ada apa? Arahnya. Begitu kan? Iya. Masa bertumbuh nggak ada arahnya? Ya itu namanya apa? Pusing namanya. Bertumbuh itu harus ada arahnya dan harus tahu arahnya. Ya. Oh, Bapak Ibu kalau ya saya sudah di atas kendaraan itu harus benar-benar fokus. Karena kalau tidak fokus apa? Bahaya. Ya kan? Kecepatan tinggi tapi pikiran kemana-mana. Ya kan? Iya. Dan saya kira semua yang mengendarai juga begitu. Ya. Nah, makanya harus tahu apa? Arahnya. Begitu kan? Bayangkan setiap kali ke sini, Ko Santo selalu tembus aja sampai ke BSD. Loh, kenapa tuh kok nggak tahu arahnya sih? Gitu ya. Tapi karena tahu arahnya apa? Kita tahu sudah sampai di mana kita dan selanjutnya masih kemana lagi, amin? Ya dalam perjalanan iman, pertumbuhan iman itu harus begitu, Bapak Ibu. Iya kan? Jadi tidak bisa hanya putar-putar di situ aja, ya kan? Yang kemarin dengan hari ini cuma ya makanan misalnya dipanas-panasin doang, ya kan? Udah apa makanan apa? Basi. Ya makanan basi. Nah tubuh kita aja nggak bisa menerima yang begitu. Benar nggak? Nggak sehat. Apalagi apa? Apalagi roh dan jiwa kita. Amin. Harus selalu apa? Selalu baru. Harus diperbaharui terus. Ya. Karena itulah inti daripada kehidupan kita. Kalau jasmani seperti tadi disampaikan dalam kesaksian tadi sama ibu ya. Saksikan tadi apa? Ya. Sakit. Kan begitu ya. Bawa ke rumah sakit tidak selalu memuaskan cara mereka menangani kan. Tapi kalau kita ingat kasih Tuhan, kita boleh yakin dan percaya, ya kita disembuhkan, amin. Disembuhkan. Seperti itu, ya. Jadi selalu ada pembaharuan di dalam pikiran kita, ya, dan hati kita. Nah, oleh karena itu kita coba lihat di dalam Roma pasal 6, ya. Roma pasal 6, ya. Kita akan baca dulu dari ayatnya yang pertama, oke? Baca ya. Ya. Roma pasal 6 ayat Ya. pertama. Ya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ya, begitu. Itu pertanyaannya. Ya. Kasih karunia, apa kasih karunia Tuhan itu? Ya, kita lihat dulu ya. Ya. Apa itu kasih? Karunia. Kasih karunia. Kasih karunia. Kakak, bukan kartu keluarga ya. Kasih karunia. Nah, kasih karunia ini adalah yaitu apa yang terjadi di atas kayu Salib. salib. Gampang memahaminya kalau tahu kuncinya, amin. Kan benar ya, Bapak Ibu ya? Mudah memahaminya kalau tahu kuncinya. Apa kasih karunia itu? Karunia Tuhan itu. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan bahwa di dalam Alkitab itu banyak kasih karunia Tuhan. Banyak sekali. Ya. Dan kasih karunia Tuhan itu adalah pemberian dari Tuhan kepada manusia, tapi tidak selalu sama. Amin. Iya, nggak selalu sama. Yang dilakukan oleh Tuhan dulu tidak harus dia lakukan sekarang. Jangan paksa Tuhan. Amin. Ya. Iya, orang-orang kan sekarang ini menganggapnya bahwa Tuhan itu baik. Betul. Ya, Tuhan itu dahsyat. Amin. Tuhan itu luar biasa. Amin. Itu tidak berarti bahwa kamu bisa paksa Tuhan melakukan apa yang dahulu dan harus dilakukan sekarang. Amin.
Jadi harus tahu apa yang Tuhan lakukan sekarang. Ikutin aja. Ya kan? Daripada mengharapkan sesuatu yang tidak akan dilakukan Tuhan, pasti kecewa kan? Iya. Kecewa karena apa? Ternyata janji manusia yang disampaikan, bukan janji Tuhan. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, sedangkan yang kita butuhkan itu adalah apa? Janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Dan karena itu kita perlu tahu apa janji Tuhan untuk kita saat ini. Amin. Nah, jadi kasih karunia itu adalah pemberian cuma-cuma dari Tuhan, yaitu karena begitu besar anaknya, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus. Untuk apa? Yesus dikaruniakan untuk apa? Untuk mati di atas kayu salib. Amin. Ya, supaya di atas kayu salib, disitulah Yesus menyelesaikan segala dosa kita. Amin. Ya. Nah, jadi di sini Yesus mengatakan sudah apa? Sudah selesai. Sudah tuntas. Sudah semua belum manusia menerima kasih karunia ini? Belum. Kalau kita tidak tahu, berarti kita juga nggak bisa membedakan. Nah, terus bagaimana kita tahu bahwa kita sudah ada di situ? Jangan-jangan kita belum ada di situ. Merasa padahal belum. Bahaya itu, ya kan? Soalnya di dalam Tuhan itu bukan perasaan. Saya rasa Tuhan dekat dengan hidup saya. Boleh. Tapi harus bisa tahu di mana itu dikatakan Tuhan. Jangan-jangan itu hanya apa? Hanya omongan kamu aja tuh. Ya, kamu mengimani sesuatu yang bergantung pada perasaan kamu aja tuh. Nggak benar Tuhan katakan begitu. Tapi kalau kita tahu, ya, apa yang Tuhan katakan tentang sesuatu yang kita percayai, pegang itu. Amin. Iya, jangan lepas. Jangan pernah ragu. Itu namanya beriman. Dan itu namanya apa? Bertumbuh. Ya. Kan gitu. Nah, jadi kasih karunia Tuhan itu adalah bahwa di atas kayu salib Yesus berkata sudah selesai, dan disitulah segala dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Amin. Itu kasih karunia Tuhan. Jadi saat ini semua orang bebas bicara anugerah, kasih karunia Tuhan dari mimbar, kasih dan anugerah dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Tapi apa? Kasih karunia itu apa? Ya kan? Bingung. Iya, bingung. Kasih karunia Tuhan itu adalah anugerah pemberian Allah, di mana Yesus Kristus dengan kerelaan mengorbankan nyawanya. Apa yang dikorbankan? Nyawanya. Ya, darahnya, nyawanya. Yang paling mahal dalam diri kita apa? Yang paling kita bela? Nyawa kita. Boleh kehilangan dompet, tapi kalau kehilangan nyawa, betul. Jangan deh. Ya. Makanya kalau maling datang, tunjukin pisau, nyawa atau nyawa apa? Nyawa atau harta? Dua-duanya. Berarti dipilih apa? Atau. Bercanda. Tapi kalau benaran di depan maling mana bisa begitu? Iya kan? Iya. Guyon. Orang bisa guyon. Tapi kalau sudah menghadapi maut gimana? Pasti pilih salah satu kan? Iya, pasti kita pertahankan apa? Silakan. Ambil. Asal jangan nyawa saya. Yesus Kristus, dia nggak membela nyawanya. Kalau kita ini masih membela, ya kan? Ya. Kalau ada yang minta, Pak, boleh nggak saya minta, saya ambil ini, misalnya, jangan itu, ini aja, kan gitu kan? Kan gitu. Iya. Tapi kalau Tuhan Yesus dia nggak milih, ya, langsung dia dengan kerelaannya, nyawanya dikorbankan di atas kayu salib, ya,
darahnya dicurahkan. Untuk apa semuanya itu dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ya, untuk mengampuni apa? Sekali lagi apa? Mengampuni bukan sebagian. Jadi orang nggak terima kasih karunia belum. Kalau dia masih bilang saya adalah orang berdosa, belum terima kasih karunia, belum. Jangan mimpi di siang bolong. Benar nggak Bapak Ibu? Jangan mimpi di siang bolong. Kalau masih orang bilang aku adalah orang berdosa, berarti kamu belum terima kan? Lah iya, belum terima kasih karunia itu. Pun kamu sampai ya begadang berdoa, semalam suntuk, 2 malam suntuk, 3 malam suntuk, sampai beberapa kali suntuk, nggak ada gunanya. Kamu bukan usaha. Mau puasa Esther, puasa apa lagi? Puasa Daniel, puasa apa lagi? Segala macam, puasa Yohanes, entah puasa apa lagi lah. Itu kan usahamu. Amin Bapak Ibu. Itu kan kau yang berpikir bahwa dirimu menjadi lebih baik dengan apa yang kau perjuangkan itu. Memangnya urusan jasmani, ini urusan rohani. Kalau urusan jasmani, urusan ekonomi, iya. Memang sampai lecet, ya kan tuh, Bu Ita, kalau saya kirim link, ya maaf Om, saya lagi di pagi-pagi udah berangkat nih jam 5 nih pelatihan. Nah itu coba tuh jam 5. Dan yang lain mungkin, oh saya Pak jam 4. Iya, karena apa? Karena kita ini berhadapan dengan, oh ini ada lagi nih. Waduh, ya kan hambanya nih. Hambanya Pak Pendeta Yohanes, ya kan? Jauh antar provinsi, ya kan? Luar biasa. Harus, karena apa? Karena kita di bawah sistem di mana kita harus ya menjalankan tugas kita di bawah koordinasi orang lain. Kalau ini Bapak Ibu, amin, ini langsung dengan Tuhan Yesus. Dan inilah akhir daripada hidup semua orang, memang harus berhadapan dengan Tuhan Yesus. Sudah punya belum kasih karunia itu, amin? Sudah tahu bahwa dosamu sudah diampuni oleh Tuhan semuanya, dan Yesus berkata sudah selesai. Bagaimana? Karena itu yang membuat engkau bertemu dengan Tuhan Yesus. Tanpa itu tidak bisa. Bapak Ibu, dengan usahamu, kau bikin tangga untuk mencapai surga, berapa tangga yang bisa kau bangun? Nggak bisa, pasti runtuh. Jadi jangan mengikuti apa? Jangan mengikuti cara kepercayaan agama-agama di dunia ini berusaha membuat tangga, ya kan, ke surga. Halo. Sadar atuh. Sampai kapan? Berusaha, ya kan? Ya, nggak bakalan bisa ritual-ritual keagamaan lah, ya kan, segala macam lah, ya kan? Ya, berbagai macam, apalagi ditaruh ini, ditaruh lidi, ditaruh ya segala macam Bapak Ibu, ya kan? Ya ditaruh. Ada lagi ditaruh apa? Patung yang gendut gitu. Memang itu bisa ngapain kawan, ya kan? Jadi saya kasih tahu ini kepada Bapak Ibu apa? Supaya kita melek. Itulah makanya kita lihat rusaknya dunia ini karena mereka tidak terima kasih karunia ini. Amin. Macam-macam ketidakadilan, korupsi semua terjadi di sini, menjijikkan. Tapi kita harus terus bertumbuh. Amin. Iya. Nah, urusan kita bukan dengan dunia. Urusan kita dengan juru selamat kita, Yesus Kristus. Amin. Yang boleh kita lewatkan hari-hari kehidupan kita dengan sia-sia. Paulus bilang pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Ya, anak-anak kita harus tahu ini. Mereka jangan ikut-ikutan tawuran lah, apalah segala macam. Buat apa? Ya kan? Identitasmu, jati dirimu bukan dari dunia ini, dari Tuhan Yesus. Karena hidupmu ditebus, makanya engkau berharga. Kau memiliki seisi dunia ini, Tuhan Yesus bilang apa? Kalau jiwamu binasa, kamu adalah orang yang paling malang. Lebih baik kau tidak dilahirkan ke dunia ini, kata Tuhan Yesus, ya kan? Tapi kita
menerima kasih karunia-Nya, pertama-tama dibereskan dulu apa? Dosa. Karena dosalah yang membuat banyak persoalan di dunia ini. Ya, kekecewaan, konflik, intrik-intrik, ya kan, saling sikut satu dengan yang lain, membenci, tidak mengampuni, dendam, pembunuhan, ya, keserakahan. Apa yang membuat semuanya itu? Itu adalah karena dosa. Maka Tuhan Yesus datang memberikan kasih karunia-Nya. Ya, dia datang mengorbankan nyawanya di atas kayu salib, dan Yesus mengatakan apa? Sudah selesai. Amin. Itu kasih karunia Tuhan. Ya. Kapan kita terima dan bagaimana kita menerimanya? Ya, kita coba lihat di dalam 2 Korintus pasal 1. Ya. 2 Korintus pasal 1. Kita lihat. Ya, 2 Korintus pasal 1. Kita baca mulai dari ayat 20 sampai ayat yang ke-22. Nah, dulu waktu kami masih membesarkan anak-anak kami sekolah, ya, sekarang sudah pada bekerja semua, sudah dewasa, ya. Nah, bergumul berat, ya Pak ya, bergumul berat, dan istri saya ini menulis sebuah lagu, menciptakan sebuah lagu dari sini, dari 2 Korintus pasal, untuk mengingat ayat-ayat firman Tuhan itu banyak caranya. Kadang kita buat melalui lagu, ya gitu ya, kita buat karya, berkarya, karena ini kan karya salib, amin. Karya salib itu berkarya dalam kehidupan kita, ya, berbuah, amin, bertumbuh terus. Nah, kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 1, ya, nanti lagunya bisa saya share ya, ya, sudah ada YouTube-nya. Iya, sudah pernah dengar ya, ya, lihat di YouTube channel Gerika Makedonia. Nah, dahsyat, luar biasa. 2 Korintus boleh dibaca. Ya. 2 Korintus 1 ayat 20. Ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Ya. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin. Ya, amin. Memuliakan Allah. Amin. Ini janji Tuhan, amin. Ya. Ya dan amin. Jangan orang seperti orang sekarang ini. Tapi kan tiap hari saya kan masih berbuat dosa. Kenapa kau mempercayakan dirimu kepada dirimu sendiri? Emang bisa? Kau harus mempercayakan dirimu kepada apa yang dilakukan Tuhan Yesus, amin. Karena itu adalah ya dan amin, sempurna. Ya, jangan menjalani hidup di dalam kebercacatan. Siapa yang mau menghargai? Benar, Bapak Ibu? Iya. Jangan menjalani hidup di dalam ya nilai-nilai kekurangan. Oh, jadi kita tidak punya kekurangan. Punya kekurangan kalau kita melihat diri kita dalam hubungan dengan kebutuhan di dunia ini. Benar ya Pak ya? Tapi kalau kita lihat diri kita di dalam Yesus, apa kekurangan kita? Amin. Dia sudah pikul semua, sudah tanggung semua kesalahan kita. Dia sudah sempurnakan kita di dalam darahnya. Nah, karena itu adalah janji Tuhan, semua dikatakan apa? Adalah ya dan amin. Amin. Ini adalah janji Tuhan. Nah, oleh karena itu, ya, janji Tuhan adalah always. Ya, selalu apa? Selalu adalah Always. Gak pernah never. Coca-Cola ya. Yes. Always. Iya kan? Apa itu? Iya, Coca-Cola. Selalu ya, always. Iya, iya, selalu ya dan amin. Janjinya itu bukan karena semua yang kita bergumulkan sudah dijawab oleh Tuhan, atau yang kita inginkan sudah terpenuhi, atau sudah hidup kita sudah begitu nyaman. Bukan itu tandanya Bapak Ibu. Capek kita kalau kayak gitu pemahamannya. Iya. Lalu apa? Kesadaran kita apa terhadap janji Tuhan? Kita lihat selanjutnya. 21. Sebab 21. Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus Iya. adalah Allah yang telah mengurapi. Iya. Berarti kita sudah diurapi. Kemudian ya. Dan ayat 22. Kedua, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan
dari semua yang telah disediakan untuk kita. Amin. Amin. Iya. Ini Bapak Ibu, ya. Ini tidak membuat Bapak Ibu dan saya, ya kan, langsung besok bisa renovasi rumah, ya kan? Apalagi langsung ganti kendaraan. Bapak Ibu sekalian, jangan begitu cara percayanya kepada Tuhan Yesus. Itu akal manusia yang seperti itu. Bersandar kepada akal pikiran manusia seperti itu. Bersandar kepada firman Tuhan adalah bahwa kita dikatakan selalu ada jaminan daripada Roh Kudus atas segala sesuatu yang Tuhan sediakan bagi kita. Percayaannya, ya. Kalau ini sahabatnya Amin ini apa? Adalah iman, iya. Banyak orang amin, amin. Apa amin? Mengerti atau tidak? Bapak Ibu, ke depan kita harus bertumbuh di dalam kasih karunia-Nya. Tidak bisa asal kita aminkan semua hal di hadapan Tuhan. Ya kan, di hadapan manusia aja. Bisa nggak asal berjanji kita di hadapan manusia? Bisa nggak? Ada nggak orang yang kayak gitu? Ada. Ada. Apa aja? Ada. Apa aja ditanyain, dibilangin pasti apa? Iya deh. Iya, tapi nggak dilakukan. Iya kan? Di hadapan Tuhan kita mengatakan amin, itu adalah karena kita mempunyai iman atau apa? Percaya. Amin. Nah, karena percaya ini berurusan dengan apa? Hati yang dimeteraikan Roh Kudus. Di dalam hatimu itu ada Allah. Dan itu yang jarang saudara dan saya sadari. Kesadaran kita jauh. Kok bisa? Nah, itu yang dipecahkan nanti di Roma pasal 6. Amin. Iya. Jadi kalau orang bilang, orang yang rajin ke gereja udah pasti mengenal Yesus atau belum? Belum. Ya itu maksudnya adalah kita ya jadi artinya Bapak Ibu semuanya, saya sampaikan ini agar kita memahami arah daripada pertumbuhan iman di dalam persekutuan kita ini ke depan. Amin. Jadi ya, bahwa di dalam diri kita, di dalam hati kita, kita harus menyadari ada Tuhan, ada Roh Tuhan, Roh Kudus di dalam diri kita. Tinggal secara apa? Secara permanen. Namanya juga apa? Meterai. Ya. Di dalam Roh Kudus itulah diri kita ditempatkan. Nanti akan kita lihat. Oke, kita maju kembali ke Roma pasalnya yang ke-6. Ya. Jadi ya, kasih karunia Tuhan ini berarti ada meterainya enggak? Yes. Ada meterainya Roh Kudus. Itu sudah ada di dalam. Jadi Allah mengenali kita karena di dalam diri kita ada tanda darah Kristus. Amin. Iya, kan harus ada tandanya. Terus Tuhan mengenali kita dari mana? Dari prestasi kita, dah? Emang berapa hebat, ya kan? Seberapa kuat bertahan, kan begitu ya? Tapi kita tahu bahwa ada peneguhan daripada Allah terhadap posisi kita, diri kita, ya, bahwa kita ini kasih karunia Tuhan sudah menjamin dan Roh Kudus, dan kita percaya kepada firman-Nya. Amin. Hari ini bisa percaya hal itu, besok juga akan begitu kebenarannya. Amin. Tidak peduli apa masalah yang kita hadapi, bahwa firman-Nya akan tetap benar seperti itu. Ya. Nah, oke, sekarang kita ke Roma pasalnya yang ke-6. Oke. Ya. Jadi maka lalu selanjutnya apa? So what gitu loh. Ya kan? Lalu selanjutnya apa?
Kalau kita sudah menerima kasih karunia Tuhan, Tuhan sudah mengenal kita, ya kan? Dan kita sudah tahu bahwa kita di dalam Dia, di dalam Tuhan, dan Tuhan di dalam kita. Kita udah menyatu, tidak bisa dipisahkan lagi, mau penyakit atau apapun, tekanan ekonomi, ya, dan kata-kata yang tidak mengenakan dari orang lain atau apalah itu tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Kok bisa itu memisahkan kita? Gimana ceritanya? Memang itu lebih kuat dari kuasa Tuhan Yesus. Dia udah dikuburkan dan juga dia sudah apa, Bang? Bangkit. Ya, bangkit. Itu yang akan kita lihat di dalam Roma pasalnya yang ke-6. Mari kita lihat. Nah, karena itu ditanya tadi ayatnya yang pertama. Apa dikatakan? Jika demikian, apa jika demikian? Ini jika kita sudah pasti selamat masuk surga, bukan mudah-mudahan. Apa Ibu ya? Agama di dunia selalu mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Karena apa? Kamu bergantung pada apa yang kau perbuat. Memang. Tapi kalau di dalam janji Tuhan, dalam firman-Nya ada meterai Roh Kudus, Allah itu sendiri. Tidak ada istilah mudah-mudahan. Amin. Itu kita. Itu kasih karunia anugerah yang kita percayai. Bukan bergantung pada usaha manusia, bukan bergantung pada penampilan siapapun, tapi bergantung pada kebenaran. Dan bukan kebenaran manusia, kebenaran Allah di dalam diri kita. Karena ada Roh Kudus yang menyimpan kebenaran itu dalam diri kita, supaya kita bisa bertumbuh terus. Amin. Nah, karena itu ditanya tadi, jika demikian, apakah yang kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ya, kita harus pahami dulu pertanyaan ini. Kenapa bisa begitu pertanyaan ini? Karena ada orang mengatakan begini, oh kalau begitu ya bebaslah kita apa? Berbuat dosa. Marilah kita seenaknya, ya kan? Marilah kita mencuri, marilah kita melakukan kejahatan. Karena apapun yang terjadi, tetap kita sekali selamat, tetap selamat. Oh, begitukah? Kan gitu. Jadi ini jawabannya nih. Oh ya, dari mana kau dapat itu? Kira-kira begitu ya kan? Jangan-jangan itu masih sisa-sisa dari kehidupanmu yang lama tuh, pengetahuanmu yang sangat kerdil seperti itu. Kayaknya kau belum bertumbuh deh di dalam kebenaran. Amin. Iya gitu kira-kira. Ya kan? Ya sudah bisa kita tahu jawabnya, berarti apa? Ayatnya yang kedua. Daripada kita tebak-tebak, kita jawab saja dengan firman Tuhan. Sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Tidak. Ini adalah tidak dari Tuhan. Tidak ada kompromi. Amin. Kenapa? Ya. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita kita dapat hidup di dalamnya? Orang mati dengan orang hidup berpisah atau tidak? Kalau orang sudah mati, masih bisa kita makan sama-sama sama dia? Tidak. Ayo makan yuk. Ya. Nanti orang bilang itu ngomong sama siapa? Makanya kadang-kadang orang bilang apa? Ya kayak saya merasa dia belum mati, dia masih ada di sini. Maksudnya apa? Iya kan? Kalau rasa kedekatan kita dengan saudara kita yang sudah meninggalkan kita, it's okay. Tapi jangan kita menyangkali kenyataan bahwa kematian itu memang perpisahan. Nanti bisa jadi ini loh. Bisa jadi apa tuh? Jadi aneh-aneh kan? Itu. Jadi bisa apa? Pergi ke kuburan terus ngomong di situ ya kan, dibawa lagi apa? Makanan kesukaannya. Waduh. Ini apa ini? Ya kan? Aneh kan? Bapak Ibu ya? Ini kalau banyak tahu kebenaran loh, kita ini akan selalu bersyukur kepada Tuhan. Amin. Iya, saya garansi Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalau Bapak Ibu semua makin banyak tahu kebenaran kasih karunia Tuhan, Bapak Ibu akan makin bertekun di dalam kebenaran. Amin. Ya, Bapak Ibu tidak akan menyia-nyiakan waktu sedikit pun. Nggak bakalan mau Bapak Ibu
dialihkan perhatiannya karena apa kata-kata manusia. Pasti kata-kata Tuhan yang menarik. Jadi dikatakan tadi apa? Tidak mungkin, karena apa? Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih hidup di dalamnya? Itu nggak masuk akal. Itu jawabannya. Ya. Di dunia ini aja yang masuk akal belum tentu diakui, apalagi yang nggak masuk akal. Ya, bro. Nah, makanya nanti akan menyampaikan seminar. Doakan ya, Bapak kita ini luar biasa. Itu membuat orang lain semakin mengerti anugerah Tuhan. Itu make sense, masuk akal. Jangan berkhotbah terus di mimbar, tapi membuat orang apa? Makin bingung. Terima nanti hadapan kau dengan Tuhan Yesus. Ya kan? Masing-masing akan berhadapan dengan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan akan bertanya, bagaimana orang yang mendengarkan pemberitaan firman yang kau sampaikan? Tambah ngerti atau tambah membatu? Jangan kira enak menjadi apa? Berdiri di mimbar, ya kan, dengan gaya-gaya sebagai hamba Tuhan. Tidak bisa. Harus berhadapan. Bukan karena kasih karunia Tuhan itu sudah diberikan kepada kita dengan sempurna, lantas kita bebas untuk melakukan apa saja yang kita mau. Tidak bisa. Ya kan? Nah, Bapak Ibu, hanya mereka yang hidup di dalam keteraturan yang akan memperoleh hidup dalam keseimbangan. Dan keseimbangan membuat lebih lama bertahan. Itu udah pasti, hukum yang pasti. Nah, kita lihat di ayatnya yang ketiga. Ya. Lanjut lagi nih. Karena tadi sudah ada jawaban pertama dalam bentuk apa? Dalam bentuk pertanyaan. Ya. Jadi dikatakan tadi, pertanyaannya tadi apa? Olehkah kita bertekun ya dalam dosa? Ya. Sekali-sekali tidak. Olehkah kita bebas Ya. berbuat dosa? Jawabannya tadi apa? Kali-kali tidak. Bukannya sekali-sekali terus-terus tidak. Tapi maksudnya di situ adalah bahasanya di dalam Alkitab itu sekali-kali tidak. Begitu maksudnya sama sekali, totally. Amin. Absolutely. Iya. Total, tidak bisa. Kenapa? Nggak ada alasan orang mati berhubungan dengan orang hidup berhubungan dengan orang mati. Itu aneh. Ya kan? Itu rusak mentalnya itu. Tapi ada nggak orang kayak gitu di dunia ini? Ya banyak. Bukan menghakimi, tapi tahu kita yang mana yang harus kita ikuti, yang mana yang harus kita kagumi. Amin. Nah, iya kan? Tahu. Kan begitu. Waktu sangat berharga. Nggak bisa kita putar balik lagi ke belakang. Ya kan? Hidup berjalan terus. Life must be go on. Kan begitu. Jadi kita harus tahu kebenarannya. Nah, karena itu di ayat 3 dikatakan, atau apa? Tidak tahukah kamu? Tidak tahukah kamu? Kalau belum tahu ya berarti dengerin baik-baik. Kan begitu, ya kan? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah apa? Dibaptis. Telah dibaptis. Kemana? Dalam Kristus. Dalam Kristus. bukan dalam air. Ya. Jangan jadi sombong. 10 kali ke 100 kali kamu dibaptis ke dalam air, itu tidak akan bisa mengubah apa-apa. Kalau mandi, iya mengubah apa? Menjadi apa? Seger, bersih. Kalau cuma celup-celup kayak gitu, ya memang apa memang? Ya. Jadi sekarang saya tanya, Tuhan Yesus dibaptis atau tidak? Yes. Karena dia berdosa kan? Bukan. Nah, terus gimana? Karena dia orang Yahudi. Iya kan? Begitu. Orang tanya kan Tuhan Yesus dibaptis, iya. Karena dia berdosa.
Lalu karena apa? Semua ada alasannya. Amin. Yes. Ya, maka itu kan harus kita hitung apa? Hitung mundur sebelum salib. Kita lihat di sono ada siapa? Ada Israel. Kita kan tubuh Kristus kan? Yes. Di sini ada siapa? Arah daripada tubuh Kristus. Kristus. Iya, tubuh Kristus yang rohani. Di sini ada tubuh Kristus yang jasmani, menanggung dosa. Sampai sekarang Tuhan Yesus masih menanggung dosa. Sudah selesai. Memang kerjaan Tuhan Yesus bolak-balik ke situ aja. Nggak ada Tuhan Yesus kerjaan menghapus dosa sekarang, udah selesai. Ya. Terima atau enggak, ya itu terima risiko sendiri. Amin. Jangan bawa Tuhan Yesus balik lagi ke di masa Israel di sini, ya dengan segala apa? Dengan segala macam ritual, ya ritual air, ritual sunat, ritual apa lagi segala macam dan seterusnya. Tidak ada itu, udah selesai di sini semua. Amin. Amin. Kelar. Jangan mundur. Ngapain mengikuti Yesus dengan cara jalan mundur? Ya, hari gini udah 2000 tahun dia menyerahkan nyawanya ya untuk menghapus semua dosa manusia, masih bawa mundur ke sana. Bahwa kita telah dibaptiskan ke dalam apa? Kristus. Kematiannya. Ya, lihat di ayatnya yang keberapa tuh? 3. Ke-3. Keempat. Ya, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua, bukan hanya orang dewasa, anak kecil enggak, ada enggak begitu? Tidak ada. Kalau di sini iyalah, ada perbedaan di sini. Ya kan? Kalau belum umur sekian Tuhan Yesus nggak bisa, Pak, hambanya. Iya, nggak bisa. Karena itu adalah peraturan daripada siapa? Hukum. Iya, hukum Taurat. Kan kita bukan hidup di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Jalan mundur, kapan majunya? Ya kan? Oh, majunya kalau nanti ada orang yang hebat, yang dielu-elukan. Oh ya, yang lebih rohani, orang-orang yang lebih rohani, ya, orang-orang yang lebih berjabatan. Oh, di dalam tubuh Kristus ada nggak seperti itu? Tidak ada. Semua sama kedudukannya. Mau tangan, mau kaki, mau telinga, mau hidung, nggak ada yang lebih tinggi dari satu dengan yang lain. Amin. Hanya satu yang lebih tinggi. Kepala, yaitu Yesus Kristus. Semua anggota sama di hadapan Tuhan. Sama-sama apa? Sama-sama melayani. Bukan untuk dilayani. Amin. Ya sama kan dengan tangan kita kan, tangan kanan, tangan kiri, kaki. Emang cemburu-cemburuan, keluh-keluhan, enggak kan? Enggak. Semua itu saling. Amin. Karena apa? Ada darah yang sehat. Kalau ada darah yang beku, apa yang terjadi? Penyumbatan. Iya kan? Lah iya, kita lihat di ibu kita kan, luar biasa. Semua atas berkat dari Tuhan, semua keluhan-keluhan itu apa? Dibersihkan semuanya. Amin. Itu nyata. Tinggal bagaimana kita merenungkannya buat diri kita masing-masing. Amin. Saya juga begitu. Semua sama. Nggak ada, ya kan? Tidak ada jemaat biasa, terus ada jemaat luar. Ya, ada nggak jemaat biasa di sini? Nah, saya kan cuma apa? Saya kan cuma jemaat biasa. Terus yang lainnya? Luar biasa. Saya biasa di luar. Manusia yang bikin begitu tuh, ya kan? Ya, supaya apa? Supaya pembagian menjadi lebih banyak. Padahal kita menerima sama kan? Sama. Tanggung jawab kita juga sama. Sama-sama bertumbuh. Maka dikatakan di situ, ya, ayatnya yang keempat. Lanjut. Ya. Kita baca sama-sama. Dengan demikian, dengan kita sudah dibaptis ke dalam kematiannya. Berarti kalau kita sudah dibaptis kepada kematian Kristus, berarti kita sudah dimasukkan kemana? Ke dalam tubuh Kristus. Ya, ke dalam kematiannya. Itu Pak ya. Dengan demikian kita telah apa?
dikuburkan. Udah pernah terkubur belum, Bapak Ibu? Secara rohani, ya. Wah, dia bilang, oh enggak lah, nggak pernah saya terkubur. Kau kali yang pernah terkubur. Pernah kita terkubur bersama-sama dengan Yesus. Amin. Baca di situ, ya. Nah, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Yesus, dengan Dia, oleh baptisan ke dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Itu, ya. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Amin. Amin. Sudah di depan mata rohani kita. Menyala terus, abangku. Menyala. Gitu ya. Iya, menyala terus. Dia menyala. Oh. Makanya kita harus apa? Menyaksikan terus. Ini adalah nyala kehidupan yang membangkitkan spirit semangat orang yang sudah putus asa. Amin. Iya, kita mulai dari mana? Mulai dari diri kita. Amin. Iya, kalau kita belum terpenuhi, gimana kita bisa nolong orang lain? Tapi kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Jangan takut, jangan khawatir, ya. Kita sudah bahkan dimeteraikan oleh Roh Kudus, sudah terpenuhi. Kan tadi sudah ada peneguhan, ya. Peneguhan siapa? Peneguhan Allah oleh kasih karunia-Nya pada kita, ya. Jadi dikatakan di situ apa? Ya, supaya apa tadi? Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Kita sudah pernah mati? Sudah. Pernah dikuburkan? Yes. Pernah dihidupkan? Ya. Kita hidup. Itu yang sekarang kita jalani. Itu ceritanya di mana? Bersama-sama dengan Yesus Kristus. Ya. Semua masa lalu kita, keburukan kita udah dikubur. Ya kan? Dan tentunya kalau udah dikubur, masa kita korek-korek lagi? Untuk apa? Tapi ada nggak keinginan seperti itu di dalam diri kita, di dalam tubuh ini? Keinginan itu ada nggak? Ada. Harus diikuti nggak? Enggak. Nah itu, Bapak Ibu ya. Jadi belajar untuk melihat realita kehidupan. Jangan hanya satu saja yang kita pandang. Dunia gelap. Kita harus memandang Kristus, karena Kristus adalah terang. Amin. Hati kita harus terpaut kepada Dia, karena dari Dia terpancar sinar kemuliaan, kebangkitannya, kemenangannya atas dosa, atas maut, atas segala kuasa-kuasa kegelapan, penguasa-penguasa kerajaan angkasa, setan, iblis. Itu nggak berkuasa atas kehidupan kita. Apa kuasanya? Kita sudah dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Kalau iblis, setan masih berkuasa atas hidup kita, berarti apa? Dia juga berkuasa, berarti mengendalikan Yesus kan? Memangnya masih hidup yang lama. Ya, ketika Yesus sebagai manusia, ya ketika Dia adalah sebagai seorang Yahudi, sebagai seorang Israel. Memang itu Yesus yang kita kenal saat ini? Tidak, itu udah selesai. Udah kelar itu. Memang waktu Dia hidup secara jasmani, Dia digodain sama iblis. Buatlah batu ini jadi roti, jatuhkanlah dirimu dari hubungan bait Allah, dan seterusnya. Dicobai, masih dicobai Dia, Yesus Kristus. Iya. Sekarang masih dicobai Dia udah menang. Kepala iblis sudah diremukkan, kutuk udah dipatahkan, bukan disambung lagi. Itu bukan patah tulang, ya kan, ortopedi. Bukan, dipatahkan oleh Tuhan Yesus. Maka harus tahu kasih karunia itu, amin. Kita harus tahu, manusia harus tahu apa fungsinya kasih karunia Tuhan itu. Ya di situ kuasa Allah saat ini bekerja. Amin.
Karena masih terlalu sedikit kita ketahui, makanya sedikit juga yang bisa kita buat. Kalau kita makin tahu lebih banyak, maka kuasa Tuhan akan terus membuat kita bertumbuh terus. Lebih kuat, amin? Iya, nggak bisa kita dikalahkan oleh ujian-ujian pencobaan yang bermacam-macam di dunia ini. Ya itu akan jalan terus masalahnya. Terus kita bagaimana? Kita apa lagi? Ya, itu makanya di ayatnya yang 4 tadi, kita sekarang hidup di dalam apa? Hidup yang baru. Amin. Iya, ini kita manusia baru, ciptaan baru. Amin. Ini yang dihargai oleh Tuhan. Kalau ini tidak ada dalam diri seseorang, apa hebatnya? Biar kau juga mempunyai seisi dunia ini, kata Tuhan Yesus, kalau jiwamu binasa, nol. Amin. Tapi manusia mana mau dia memikirkan ini. Bisa Bapak Ibu? Makanya kita janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Jelas kan? Iya, berubahlah oleh pembaharuan akal budimu. Nih, hati kita harus diisi oleh kebenaran yang telah meneguhkan iman kita bersama-sama dengan Kristus. Amin. Tidak bisa ditukar dengan apapun. Di dunia ini bisa dibeli segala sesuatu, bisa dibeli jabatan, apalagi di sini segala macam. Ya, bisa dibeli segala sesuatu. Pangkat bisa dibeli. Tapi kalau ini hanya darah Yesus yang membelinya. Lunas dibayar, amin. Nah, setelah itu nggak ada lagi. Semua manusia hanya diminta apa? Menerima, percaya. Makanya berbahagialah kalau keluarga kita sudah berada di dalam kasih karunia Tuhan ini, amin. Itu berarti potensi yang sangat besar bagi kita untuk selalu bersatu di dalam kehendak Tuhan. Bukan usahamu dan bukan usahaku itu. Hanya karena ada orang-orang yang mau merendahkan hatinya menerima ini. Karena Tuhan bukan melihat siapa manusia, penampilannya hebat, latar belakangnya apa, tidak, sukunya apa, jabatannya apa, warna kulitnya apa, enggak. Itu dulu. Kalau sekarang enggak. Yang dilihat oleh Tuhan Yesus saat ini adalah engkau dan saya adalah benar-benar baru, bukan agak-agak baru. Bukan agak-agak baru, ini agak-agak baru nih saya nih. Agak-agak baru. Nah, terus kalau agak-agak baru, terus bagaimana kau menghargainya? Taruh di belakang gitu? Nggak bisa. Ya, nilaimu dengan nilaiku di mata Tuhan itu sama. Manusia yang naruh-naruh itu, yang bikin kelas-kelas kayak gitu, ya memang di dunia ini memang begitu kan. Jadi karena itu kalau Bapak Ibu misalnya kurang dihargai oleh orang lain, dia merasa lebih utama, ya memang begitu. Iya. Iya kan? Kan enggak? Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Apa hanya saya? Ya kan itu kenyataan kan? Iya. Bahwa dia harus lebih utama. Ya, karena dia berpikir dia dulu baru kita. Ya memang begitu. Ya, tapi nggak usah kecewa. Amin. Ya, nggak usah bawa ke rumah sampai marah-marah itu kan, gebukin anak gara-gara itu. Nggak usah. Ya benar nggak Bapak Ibu? Ya kan? Omelin istri atau suami dan sebagainya, nggak usah itu. Tuh, biarlah masalah itu hanya masalah di mana? Oh, ada di luar aja itu ya kan? Amin. Kembali kepada apa? Damai sejahtera Tuhan. Amin. Karena apa? Karena rumah kita harus menjadi tempat kasih karunia Tuhan bertumbuh. Amin. Iya. Kan gitu kan? Aku pulang kerja udah capek banget. Memang iya capek banget. Orangnya saling di luar sana. Iya kan? Ya itulah makanya orang dalam rumah harus apa? Saling ada pengertian. Amin. Suasana harus diapakan? Suasana harus dihidupkan. Kan gitu kan?
Nih suami pulang misalnya diam gitu kan, istrinya juga ya udah lu diam. Kenapa sih? Ada apa? Bener nggak? Emang lu aja yang bisa diam, gua juga bisa diam. Gua capek nih. Waduh, ya kan? Semua saling nuntut, akhirnya apa? Makan pun yang tadinya biasa nambah, udah segitu aja. Luar biasa kan, Bapak Ibu ya? Iya, makanya kita harus tahu hidup baru kita ini. Ya, maksudnya lebih dalam lagi. Dan kepastian keselamatan kita masuk surga nggak usah diragukan, itu udah di tangan, sudah positif. Ya, bukan kayak COVID kemarin. Kalau positif apa? Harus dibawa ke sana. isolasi. Kalau ini enggak, kita positif, selamat, malah kita jadi merdeka. Amin. Iya, merdeka, bebas dari kungkungan belenggu dunia, ya kan? Yang selalu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kita bebas mengekspresikan rasa syukur kita. Tidak mesti karena harus dipuji oleh orang lain, enggak harus nunggu dorongan dari orang lain, enggak. Saya tahu hubungan saya dengan Tuhan saya, Dia ada di dalam diriku. Saya harus bersyukur. Amin. Amin. Biasanya kalau di ibadah dibilang, coba bilang di sebelahmu, saya harus bersyukur. Ya gitu ya. Kita harus bersyukur. Bersyukur. Begitu ya. Tapi orang-orang ya, kalau mau bersyukur kan kadang kan tidak semua masalah dalam kehidupan itu bisa dengan mudah diselesaikan kan. Ada juga bersyukur karena apa? Masalahmu dengan masalah saya beda. Nah, udah terjadi sudah di situ pembeda-bedaan, ya kan? Padahal kasih karunia Tuhan itu cukup bagi kita, amin. Nggak usah ribut, cukup. Kan gitu. Ya. Nah, maka kita lihat hidup baru kita di ayatnya yang kelima. Saya kira sampai ayat 5 saja dulu. Ya, supaya nanti bisa ada sesi tanya jawab. Sampai ayat 5 saja dulu. Sebab jika apa? Jika kita telah menjadi satu. Sudah satu belum? Ini saya kasih tahu Bapak Ibu. Kalau di dalam surat-surat Rasul Paulus itu Rosamon ya. Roma sampai Filemon. Kalau ada kata jika, itu bukan berarti maybe yes, maybe no, tidak. Jika itu adalah menunjukkan bahwa kenyataannya sudah. Beda kan? Beda kalau di bawah hukum Taurat dulu, jika kamu tidak sungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan, maka kamu akan dikutuk. Jika kamu tidak memenuhi perintahku, kan begitu Tuhan sama bangsa Israel, kamu akan dihukum. Jika berarti mereka masih harus proses memenuhi. Makanya dalam doa Bapak kami apa? Jika Bapak. Iya, jika maka itu belum kelar, itu masih di sini. Kalau kamu ampuni orang lain, maka Tuhan mengampuni kamu. ada nggak khotbah-khotbah kayak gitu di YouTube? Banyak. Ya, dalam hati saya, kalau saya mendengar begitu, waduh, udah dibayar mahal, nyesatin orang. Bukan karena kita mengampuni orang lain, lantas Tuhan baru mengampuni kita. Itu pengajaran dari mana lagi? Karena Tuhan sudah mengampuni kita, makanya kita harus ampuni orang lain. Nggak ada alasan kita nggak mengampuni orang lain, karena kita udah menerima semuanya. Amin. Untuk apa ditahan? Kan kita udah menerima semuanya. Itu yang benar. Mengampuni orang lain karena kita sudah diampuni. Beda, Bapak Ibu. Hidup baru itu caranya beda. Menghargai Tuhan. Nggak bergantung selalu pada kekuatan dirinya, bergantung pada kasih karunia Tuhan. Amin. Iya. Makanya dikatakan di situ tadi, sebab jika di situ karena, amin. Jadi karena itu adalah karena faktanya, kenyataannya kita sudah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, maka kita juga menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya, amin. Jadi apa kata yang paling luar biasa di sini?
yang bisa kita lihat untuk memahami kasih karunia supaya kita bertumbuh terus? Ada kata apa di situ yang sangat luar biasa? Ya. Kekuatan kita di mana? Di situ. Dikatakan apa? Iya betul, tetapi satu kata di dalam kesatuan. Bersatu kita Teguh. titik sampai situ aja. Yang seterusnya nggak usah diomongin. Kita ini aja. Buat apa ngomongin itu lagi? Satu kita teguh. Ya sudah sampai itu. Berempat kita 5. Paham ya? Bisa ya? Kesatuan kita, kesatuan hati keluarga kita penting. Amin. Iya. Karena itu yang sangat diberkati oleh Tuhan saat ini untuk bisa tumbuh terus. Amin. Iya, tapi masalahnya dunia ini udah sangat merepotkan. Hanya firman Tuhan yang bisa memperbaiki kembali, menata ulang dengan konsep hidup yang baru dan manusia yang baru. Bukan kekuatan kita. Kalau kekuatan kita udah banyak, kita stres, udah terbukti banyak gagal maning. Gamane kok satu. Tapi bersama dengan Yesus Kristus tidak ada gagal. Kita adalah lebih daripada pemenang, amin. Iya, bukan hanya menang, banyak orang menang, di sepak bola menang. Ya sampai situ aja kawan. Tapi kau tidak bisa lebih daripada pemenang sampai engkau menerima kasih karunia Tuhan Yesus, amin. Barulah bisa. Kau menang hari ini, besok kau bisa kalah kan? Ya begitu kan di dunia ini. Pertandingan di dunia ini ya begitu, babak penyisihan terus. Babak penyisihan. Di dalam tubuh Kristus tidak ada babak penyisihan. Siapa yang mau disisihkan? Amin. Nggak ada babak penyisihan. Semua penting dan berharga di mata Tuhan. Harus ada kasih yang kuat mengikatnya. Amin. Nggak ada lagi kata-kata apa? Nggak usah kenalin dia. Kita aja. Iya kan? Nggak usah kenalin dia. Kita adalah tubuh Kristus. Tidak ada perpecahan seperti itu. Amin. Kita ada di dalam kesatuan. Kesatuan tubuh Kristus. Amin. Situ kita bertumbuh semuanya. Di luar itu nggak mungkin. Impossible. Nggak mungkin. Mana buktinya? Kalau tangan sudah diamputasi, masih bisa dia bertumbuh? Nggak bisa. Membusuk. Dan hilang selamanya. Makanya kita harus apa? Kita harus jaga kekompakan kita di dalam keluarga kita. Amin. Iya. Jaga kekompakan kita dalam keluarga kita. Jaga. Karena itu adalah keluarga Allah. Kita hanya dipercaya, dititipin sama Tuhan, ya kan? Berarti siapa nih yang kalau bertumbuh terus, siapa nih di depan? Yang harus diikuti. Kalau dalam keluarga siapa? Kan dikatakan apa? Kristus, Allah Bapa, Kristus baru siapa? Loh, Allah, Kristus, urutannya ya Bapak. Kenapa belum tahu Bapak Ibu? Bapak, suami, baru istri, anak. Kan begitu kan? Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Yang penting kita paham semuanya. Urutannya begitu. Ya kan? Pasti diberikan kemampuan oleh Tuhan memimpin. Ya, Om Ian ya? Iya. Kan bukan kekuatan diri kita. Tuhan Yesus yang memampukan kita. Memang kita melihat saya sih nggak mampu, tapi kan dimampukan. Amin. Maukah dimampukan? Itu aja pertanyaannya. Kan gitu. Tuhan Yesus menjaga kesatuan kita. Berapa lama? Sampai selamanya. Sampai kekal. Nggak ada perpisahan. Ya kan? Sampai kekal. Di mana tuh kekal? Sampai ke surga. Amin.
Jadi malu saya menyakiti hati saudara saya, karena nanti juga akan ketemu terus di surga. Oh, jadi Bapak tidak pernah salah? Salah juga, tapi kan saya tidak boleh mengulangi terus, harus berhenti dari sebuah kesalahan yang merugikan. Dan karena itu kita bertekun di dalam pertumbuhan kita supaya mampu menghilangkan yang tidak perlu dan menarik apa yang perlu. Fokus dalam hidup. Amin. Saya kira itu luar biasa ya. Jadi tetaplah semangat, komitmen terus ya, datang terus Bapak Ibu ya, jaga kesehatan yang baik semuanya ya. Kita lihat ibu kita tambah sehat nggak? Tambah. Haleluya. Amin. Amin. Iya, ibu kita juga. Iya. Amin. Amin. Iya, itu. Kita nggak perlu harus melihat segunung apa sebagai tanda kasih Tuhan kan? Iya, yang ada pada kita yang kita syukuri. Ngapain kita menghayal sesuatu yang tidak ada pada kita? Yang nyata di depan pada kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Itu kekuatan kita bersama-sama. Amin. Ya, saya kira itu. Ya, saya akan bawa dulu dalam doa penutup. Nanti 5 menit atau 10 menit bisa kita diskusi lagi ya. Kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada, nanti akan dilanjutkan penutup ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami berani bertumbuh terus di dalam kasih karunia Tuhan. Bukan karena kami hebat, bukan karena kami siapa-siapa, tapi karena anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, Roh Kudus yang bekerja memampukan kami semua. Saudara-saudara kami di tempat ini, ketekunannya tidak akan sia-sia ya Tuhan. Semua telah diperhitungkan oleh Tuhan di dalam kasih karunia-Mu, kesatuan, berkat, semangat, dan segala apa yang mereka perlukan ada di hadapan-Mu. Dan Engkau sudah menebus semuanya itu di atas kayu salib dan sudah selesai. Terima kasih Bapa dalam surga. Semua sakit penyakit Tuhan pasti sembuhkan. Segala pergumulan ekonomi Tuhan pasti pulihkan. Hati yang kurang bersemangat pasti Tuhan bangkitkan lagi dengan semangat yang baru. Terima kasih Bapa dalam surga. Biarlah ketekunan ini, kesabaran ini adalah pekerjaan Roh Kudus, bukan karena penonjolan diri kami siapa, tapi karena Tuhan Yesus yang dipermuliakan kekal selama-lamanya. Kasih karunia dari Allah Bapa, Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih juga yang mengikuti dari live streaming. Tuhan memberkati semuanya. Ya, salam kudus.